Bab 220 Tungku Tembaga Asli Langit dan Bumi. Kayu yin sangat spiritual dan merupakan spesies pohon langka yang jarang terlihat. Baik itu menyempurnakan ramuan kehidupan atau menyempurnakan senjata ajaib yang tiada taraf, selama sedikit kayu yin dimasukkan, tingkat keberhasilannya akan meningkat beberapa persen. Legenda mengatakan bahwa pohon yin tumbuh di dunia bawah, tumbuh 1 inci dalam 100 tahun, 1 kaki dalam 1000 tahun, dan hanya 1 kaki dalam 10.000 tahun. Yang tingginya 10 kaki berwarna merah seperti batu akik darah, dan yang tingginya 3 kaki sejernih berlian ungu. Namun bahkan di dunia bawah tanah yang legendaris, kayu yin sangatlah langka, apalagi batu akik darah dan berlian ungu. Sepotong kayu yin ini seukuran telapak tangan, dan sangat jernih, seperti sepotong batu giok ungu. Jika bukan karena cincin pertumbuhan samar di atasnya, akan sulit membayangkan bahwa itu terbuat dari kayu. Tangannya sangat berat. Xiao Chen menatapnya dengan hati-hati. Ya, jejak kaki kecil yang jelas dan bengkok di atasnya ditinggalkan oleh Keke. Fungsi terbesar dari tatanan kayu yin kelas atas di dunia bawah adalah untuk mengirim pesan. Sungguh sia-sia jika mengukir kata-kata. Ini terutama digunakan untuk merekam jejak spiritual dan mengirimkan fluktuasi spiritual yang nyata. Xiao Chen menggunakan hatinya untuk merasakan dan mendengarkan fluktuasi spiritual di kayu yin berlian ungu. Fluktuasi yang berasal dari kayu yin yang langka begitu dahsyat sehingga seolah-olah suaranya benar-benar keluar. Namun, ada panggilan bantuan dari orang lain, tetapi tidak ada suara dari binatang kecil itu. Itu sangat berisik, dengan perselisihan, kebisingan, dan ancaman, dan bahkan ada jeritan dan pembunuhan di kejauhan. Berlian ungu yinmu menyampaikan dunia yang kacau dan rumit, seperti panci berisi air mendidih, yang membuat Xiao Chen merasa sangat cemas. Lingkungan Keke tampak sangat kacau dan situasinya mengkhawatirkan. Yang aneh adalah mengapa saya tidak mendengar suara binatang kecil seputih salju itu. Bukankah ini seruan minta tolong? Memikirkan hal ini, Xiao Chen bertanya-tanya, bagaimana surat ini bisa sampai ke tangan Raja Chujiang? Jelas sekali, semua yang ada di depannya mengejutkan Raja Niuren kecil Chujiang, salah satu dari 10 istana Hades yang legendaris, sedang duduk di kursi tulang putih yang tergantung di kehampaan, begitu dekat dengannya di istana kuno tidak bisakah dia terkejut atau terkejut. Legenda 10 putra dunia bawah mengakar kuat di hati masyarakat. Ini adalah sesuatu yang bahkan diketahui oleh anak-anak. Pria gemuk kecil itu memandangi kerangka putih itu dan merasa sedikit menyeramkan. Meskipun Yinling tua mengatakan bahwa dewa leluhur Suiren gagal berkorban ke dunia bawah, dia sebenarnya membuat tungku tembaga langit dan bumi dengan tangannya sendiri. Meski gagal, namun tetap membuahkan hasil. Jika kerangka putih di depan Anda tidak berbohong, maka latar belakangnya sangat jahat. Apakah kamu benar-benar Raja Chujiang? Niuren mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Hehe, fluktuasi mental yang datang dari kerangka seputih batu giok menenangkan, seolah-olah hembusan angin jahat telah bertiup melalui istana kuno yang bobrok, dan aura jahat menyebabkan suhu di aula turun tajam. Di rongga mata tengkorak, 2 cahaya ilahi menyapu aula redup seperti sinar meteor, dengan tekanan yang tak terkatakan. Dia berkata, meskipun dunia bawah akhirnya belum terbentuk, Raja Chujiang tidak sama dengan semua orang, untuk berpura-pura. Kaisar ke-10 Istana Yin yang legendaris pandai mengelola hantu dan tidak dikenal karena kekuatan tempurnya. Bahkan dikatakan bahwa kekuatan tempur mereka cukup rendah. Tentu saja, itu tergantung dengan siapa mereka membandingkannya. Untuk 2 anak muda dari generasi selanjutnya di depan mereka, mereka benar-benar tuh. Yang menakutkan, rasa dingin merambat di punggung Niuren,
dia benar-benar bertemu dengan leluhur yang masih hidup. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah lagi. Raja Naga Hitam tetap tidak bergerak, dengan hanya sepasang mata naga yang memancarkan dua sinar cahaya dingin, menatap Raja Cujiang yang sedang duduk di kursi tulang putih yang tergantung di udara. Meskipun Xiao Chen juga terkejut, dia lebih bingung. Dia merasakan aura familiar di tubuh Raja Cujiang, dan fluktuasi jiwa semacam itu tampak familiar. Dalam keadaan linglung, dia merasa bahwa fluktuasi mental Raja Cujiang dan Raja Qin Guang, Raja Yama dan Raja Samsara yang dia sebutkan sangat mirip, seolah-olah mereka memiliki asal-usul yang sama. Ini sangat mengejutkannya, tapi sekarang bukan waktunya untuk menyelidikinya, dia punya hal yang lebih penting untuk ditanyakan. Saya yakin Anda adalah Raja Cujiang yang legendaris. Xiao Chen telah bertemu Pluto di sini. Setelah itu, dia membungkuk dan bertanya dengan serius dan tulus, tolong beritahu Pluto apa itu perintah Yinmu. Petik 2. Meskipun dunia bawah tanah yang ideal dari klan Suiren telah gagal, dunia itu akhirnya terbentuk. Aku, Kaisar Nominal Dunia Bawah, telah membimbing beberapa jiwa yang mati sampai batas tertentu. Meskipun tidak banyak hantu besar dan hantu kecil di dalam diriku tangan, masih ada beberapa. Bahkan jika dunia bawah dan beberapa alam gelap ditutup, masih mungkin jika ada berita yang datang. Tolong beri detailnya, Pluto. Dan akhirnya menetap di tengah aula, Raja Cujiang mengirimkan fluktuasi mental, kalian pergi ke Jiwyu Terrace. Di mana Jiwyu Terrace? Setelah meninggalkan Shenluo Hall, teruskan maju. Dengan kecepatan naga hitam ini, kamu seharusnya bisa melakukannya dalam waktu setengah bulan. Aku melihat platform seperti gunung menuju dunia bawah, kamu harus menjauh sejauh mungkin. Aku juga perlu menghindari beberapa tempat. Xiao Chen mengucapkan terima kasih dan berjalan keluar dari aula utama bersama pria gemuk kecil yang sudah mati rasa itu. Ketika dia sampai di pintu aula, dia tiba-tiba berhenti lagi dan bertanya, semua Hades dari 10 istana ada di dunia bawah. Begitukah? Raja Cujiang jelas terkejut, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan gelombang mental yang sedih, mungkin aku satu-satunya kiri. Xiao Chen berkata dengan pikiran di dalam hatinya, aku pernah bertemu denganmu di Long Island. Aku melewati 3 kerangka, dan aura mereka sangat mirip dengan milikmu tidak mungkin. Bahkan kehidupan dewa leluhur Suiren tidak pasti, apalagi mereka. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri saat itu. Sampai mereka hancur secara fisik dan mental. Raja Cujiang melambaikan tangannya dengan lemah. Meskipun dia memiliki kerangka putih, Xiao Chen jelas merasakan bahwa dia merasakan kelelahan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia sedang mengenang masa lalu yang menyedihkan dan tidak ingin mengulanginya lagi. Xiao Chen dan yang lainnya mengundurkan diri. Berjalan keluar dari aula yang suram, Raja Naga Hitam berlari seperti kilat. Baru setelah dia berada ratusan mil jauhnya, Niu Ren menghela nafas dan menghela nafas, sungguh luar biasa, seolah-olah itu terjadi seumur hidup yang lalu. Kami sebenarnya memasuki dunia bawah, dan baru saja kami pergi ke istana Shenluo. Setelah berjalan-jalan sebentar, tidak ada yang akan mempercayai ini. Sekarang saya benar-benar ragu bahwa kami sudah mati ketika altar kuno jatuh ke dalam tungku tembaga surga dan bumi. Pria kecil gendut itu tampak serius, sangat serius, yang membuat Xiao Chen merasa sedikit curiga di dalam hatinya. Hantu tidak memiliki bayangan. Xiao Chen menunjuk sambil tersenyum. Sinar cahaya pohon suci 7 warna dan ribuan warna keberuntungan muncul di tangan Xiao Chen, membuat punggung mereka buram. Benar, aku terlalu banyak berpikir. Niu Ren tersenyum jujur dan berkata, aku belum cukup hidup. Dunia di atas akan sangat membosankan tampakku. Petik 2. Ya,
Matahari masih harus menunggu. Aku menunggu bagimu untuk mendorongnya setiap hari, dan Xing Yue harus menunggumu menumpuknya satu persatu setiap malam. Pada saat ini, Raja Naga Hitam tiba-tiba berhenti dan berubah dari kecepatan ekstrim ke keheningan, hampir menjatuhkan Xiao Chen. Dia terlempar dari punggungnya bersama Niu Ren. Dunia bawah redup dan gelap, seperti malam di bawah bintang-bintang, seolah ditutupi lapisan kerudung hitam. Meski remang-remang, namun masih terlihat sebuah bangunan besar dan megah di kejauhan, seperti banyak istana yang saling terhubung. Meski terlihat mati, namun ada gelombang samar yang membuat masyarakat merasa tertekan. Niu Ren merendahkan suaranya dan berkata, ini pasti karakter yang kejam. Istana yang dibangun sangat megah, dia mungkin leluhur yang masih hidup. Xiao Chen mengangguk setuju berjalan berkeliling, mereka tidak berani menutup telinga. Pada saat itu, Raja Naga Hitam seperti cahaya hitam, melaju jauh dan membuat lingkaran besar sejauh lebih dari puluhan mil sebelum melewati area itu. Pasti ada leluhur hantu sekarang. Dia bahkan tidak berada ribuan mil jauhnya dari istana Shenluo Raja Chujiang. Jelas sekali bahwa dia tidak mengambil hati Hades. Xiao Chen setuju mereka membayangkan, dan tidak ada aturan ketertiban sama sekali. Anda dapat menebak bahwa ini adalah dunia yang kacau dan menakutkan. Selama 7 hari berturut-turut, Xiao Chen dan yang lainnya menghindari lusinan kastil, istana, dan gua yang suram, dan bahkan melihat banyak hantu kesepian. Jika bukan karena keberadaan pohon harta karun, saya khawatir mereka sudah lama dicabik-cabik oleh hantu itu. Selain itu, nama keluarga Yin di dunia bawah sangatlah kuat. Meskipun tidak seburuk ruang gelap yang disebutkan oleh roh Yin lama, tinggal di sana dalam waktu lama akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh perlindungan pohon suci yang berwarna-warni, akan sulit bagi mereka untuk terus berjalan. Niu Ren ragu-ragu dan berkata, dari mana asal darah bumi yang kita temukan di permukaan? Seharusnya mengalir dari tanah, tapi di bawah adalah dunia bawah. Bagaimana bisa ada aura seperti itu? Berkata, sulit untuk mengatakan, ini bukan bawah tanah dalam arti sebenarnya. Ini seharusnya menjadi dunianya sendiri yang besar, ruang yang benar-benar tak terbatas. Niu Ren berpikir sejenak dan setuju, bahkan jika naga hitam King hanya memiliki separuh ruang setiap hari. Waktunya dihabiskan dengan tergesa-gesa, tetapi juga dapat digambarkan sebagai perjalanan ribuan mil, dan kecepatannya dapat digambarkan sebagai kilat. Dengan cara ini, kami telah melakukan perjalanan dalam satu arah selama 7 hari, dan kami telah menempuh jarak 70.000 mil. Di dunia bawah ini, itu hanya dapat digambarkan sebagai jarak. Dari sini, sepertinya itu tidak seharusnya berada di bawah tanah. Pria kecil gemuk Niu Ren menghela nafas, dewa leluhur Sui Ren benar-benar sangat kuat sehingga dia benar-benar menciptakan ruang yang luas dan dunia bawah yang tak ada habisnya. Tungku tembaga langit dan bumi berisi dunia nyata. Pada hari ke-10, Xiao Chen dan yang lainnya, yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba menyadari ada sedikit cahaya datang dari depan, yang tampak sangat aneh di dunia bawah yang redup ini. Mereka hendak mengambil jalan memutar, tetapi baik Xiao Chen maupun Niu Ren merasakan bahwa sepertinya tidak ada kekuatan Yin di sana, melainkan ada sedikit aura suci yang memancar darinya. Melihat jauh ke kejauhan, saya hanya melihat reruntuhan, seperti kunang-kunang, dan secercah cahaya berasal dari sana. Itu reruntuhan, bukan yang disebut rumah besar. Seharusnya tidak ada bahaya apapun. Ayo kita ke sana dan melihat-lihat. Orang hebat itu menyarankan. Xiao Chen mengangguk. Sekalipun ada tubuh roh, itu bukanlah hantu jahat atau roh jahat. Raja Naga Hitam mengayunkan ekor naganya, dan dia berada lebih dari 20 mil jauhnya dalam sekejap.
Kuil. Niu Ren sangat terkejut dan berkata, kenapa ada kuil di dunia bawah? Hanya ada 3 kuil kuno, yang kondisinya bobrok. Mereka seharusnya sudah lama runtuh rusak dan telah dihancurkan tanpa ampun selama bertahun-tahun. Potongan-potongan kecil cahaya suci terpancar dari beberapa patung Buddha yang rusak. Di dunia bawah yang redup, bahkan cahaya kunang-kunang pun akan terlihat sangat berbeda, apalagi atribut suci cahaya Buddha. Xiao Chen berjalan mendekat, membantu beberapa patung Buddha yang bobrok, dan berkata, apakah kamu lupa bahwa dalam agama Buddha, dikatakan bahwa ada orang kuat dengan kekuatan supernatural yang besar yang duduk di neraka? Petik 2. Siti Garba, bukan, itu dia. Neraka tidak mungkin kosong dan dia tidak bisa menjadi Buddha. Dia pernah membuat keinginan besar untuk tinggal di neraka selamanya. Anda tahu seberapa jauh kultivasinya dibandingkan dengan Sang Buddha. Dia adalah salah satu dari sedikit guru dalam agama Buddha. Jika guru-guru ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi Buddha, hampir tidak akan ada Buddha dalam agama Buddha. Petik 2. Niu Ren mengangguk dan berkata, saya memikirkannya, memang ada kehidupan seperti itu, leluhur, dan kejahatan dengan kekuatan tempur tinggi pergi ke surga. Di zaman kuno, dia adalah salah satu dari sedikit guru agama Buddha yang pernah mengalahkan dewa primordial dalam 3 pukulan untuk menutupi kurangnya kekuatan bertarung di istana ke-10 Pluto. Ambisi besar Siti Garba, diketahui dunia, dan pernah mengejutkan dunia. Bunga teratai dan warna-warni keberuntungan turun dari langit, yang dapat dikatakan sebagai ekspresi tertinggi dari kebaikan dan kasih sayang yang besar di dunia. Namun, neraka pun belum menjadi kenyataan, jadi bisakah hal-hal legendaris itu dipercaya? Niu Ren menanyakan pertanyaan ini lagi. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kami tidak dapat mempercayai semuanya, dan kami tidak dapat mempercayainya. Legenda tersebut kurang lebih dapat menyampaikan kepada kami beberapa informasi nyata. Pria kecil yang gemuk itu berkata sambil tersenyum, mari kita mencarinya, mungkin kita bisa menemukannya di sini. Ada berapa relik? Patung Buddha ini tidak terlihat seperti benda biasa, kalau tidak, bagaimana bisa bersinar? Pria gendut itu punya kekuatan untuk menggali 3 kaki ke dalam tanah, tapi bagaimana caranya bisakah dia menemukan relik tersebut? Alasan mengapa patung Buddha bersinar adalah karena ada beberapa mantra yang terukir di atasnya, mengumpulkan sedikit sisa kekuatan Buddha. Namun, Xiao Chen merasakan sedikit getaran datang dari kaki kirinya. Bor Suiren sepertinya hendak keluar dari tubuhnya, dan kain kafan yang terdapat di dalam tubuh menggunakan metode peleburan senjata dan pemurnian tubuh juga bergetar. Setelah tidak bisa mengeluarkannya, pikir Xiao Chen, dan kafan itu muncul. Saat terpisah dari tubuhnya, kain darah hitam itu segera bergetar hebat, dan hampir lepas dari kendali Xiao Chen. Debu dan pasir beterbangan, bebatuan berguling, fondasi candi kuno semuanya hancur oleh kain berdarah, dan bebatuan serta pasir beterbangan. Seolah menghadapi musuh yang tangguh, Raja Naga Hitam mengeluarkan suara dentang, dan pedang suci klan naga berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan ditarik keluar dari tulang punggungnya. Xiao Chen dan pria kecil gendut itu melihat fondasi yang rusak di bawah reruntuhan, dan hanya melihat 1 kaki. Bab 221 Pedang Pembunuh Abadi. 1 kaki. Xiao Chen dan Niu Ren tidak merasa takut, ada pula yang hanya tertegun. Dalam imajinasi Xiao Chen, ketika kafan itu bergetar begitu hebat, pasti ada sesuatu yang luar biasa menekannya di bawahnya kaki batu sepanjang ibu jari, tanpa gejolak sedikit pun kekuatan ilahi, tanpa aura-aura yang luar biasa, biasa saja, tidak ada yang istimewa darinya. Di sebelahnya, Raja Naga Hitam, yang terlahir tajam dan sensitif, juga menyingkirkan pedang suci naga.
Ia memandang kaki batu di bawah fondasi dengan curiga, dengan sedikit kebingungan, karena jelas-jelas ia merasakan jantung berdebar-debar, tapi sekarang tidak ada apa-apa. Xiao Chen mengambil kaki batu itu, meniup kotoran dan debu di atasnya, memegangnya di telapak tangannya, membaliknya dan melihatnya dengan hati-hati. Bentuknya seperti kaki, tapi tidak terlalu halus atau elegan. Pria kecil gendut Niu Ren berkata dengan sangat kecewa, menurut pendapat saya, ketiga kuil kuno ini tampaknya sudah sangat tua. Mungkin itu adalah tempat meditasi Siti Garba. Jika ada sesuatu di bawah fondasinya, itu pasti merupakan kekuatan yang luar biasa yang menekan seluruh neraka. Itu sebuah benda, tapi tidak bisa berkata-kata. Xiao Chen tidak berkata apa-apa, menyingkirkan kafannya, dan kemudian melihat ke kaki batu itu dengan hati-hati. Dia tahu bahwa itu seharusnya bukan benda fana. Dia tidak mengetahuinya ketika dia menemukan berlian suiren. Kelihatannya biasa saja dan sangat biasa, tetapi baik tombak emas maupun segel besi hitam tidak dapat memaksa berlian suiren keluar dari tubuhnya. Ayo pergi. Mungkin ini akan sangat berguna di masa depan. Xiao Chen menyingkirkan kaki batunya dan menepuk bahu pria gemuk kecil itu. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Chen dan Niu Ren sangat merasakan bahwa dunia bawah kacau dan rumit. Banyak istana megah yang mencakup area seluas bermil-mil. Istana itu jauh lebih megah daripada istana Hades tempat kaisar dunia bawah berada. Raja Cujiang, hidup. Mereka bisa membayangkan dunia bawah. Ini telah menjadi tempat pelatihan bagi roh-roh jahat yang tiada taraf. Tidak ada aturan atau ketertiban sama sekali. Ini adalah tempat di mana kekuatan berbicara sendiri. Pada hari ke-13, di neraka yang redup dan tanpa cahaya, Xiao Chen dan yang lainnya menghindari beberapa alam hantu dan lusinan roh jahat sebelum menginjak tanah terpencil yang berdarah dan memasuki gurun. Tanpa batas, tanpa akhir. Namun, tepat di sana, sepertinya ada gunung raksasa yang menjulang ke langit, tertancap di tanah, langsung menuju kegelapan langit yang tak berujung, dan aura pembunuh yang naik ke langit sangatlah ganas dan menakutkan. Meski berjauhan, Xiao Chen dan Niu Ren sama-sama merasa seperti bulan lunar ke-12 di musim dingin yang keras. Seluruh tubuh mereka dingin dan napas mereka berubah menjadi kabut putih. Mengapa rasanya seperti tentara ganas yang tiada taranya menekan tenggorokanku, membuatku terengah-engah. Niu Ren sangat terkejut. Xiao Chen juga merasa sangat aneh. Dia melihat ke arah Tian Feng di depannya dan berkata, "Mengapa aku merasa ini adalah pedang? Pedang yang besar dan mematikan." Sebuah pertanyaan. Tiba-tiba merasa tercerahkan, dia berkata, "Ayo, mari kita pergi dan melihat." Dunia bawah ini diciptakan melalui pengorbanan dewa leluhur Suiren. Mungkin ada beberapa artefak suci leluhur yang tersisa di sini. Mengangkat pedang yang menusuk tulang. Niat membunuh itu bergerak maju perlahan, dan ketika jaraknya kurang dari 3 mil, terlihat jelas bahwa itu adalah pedang batu besar dengan ketinggian 3000 meter, dimasukkan langsung ke dalam darah yang sunyi, bumi. Sulit membayangkan bagaimana pedang batu sebesar itu diukir. Yang paling membingungkan adalah ujung pedang itu seperti bila asli, sangat tajam, dan memiliki aura pembunuh yang mencapai langit es. 1 mil jauhnya, kesulitannya semakin dekat. Aura pembunuh sepertinya telah berubah menjadi ujung pedang sungguhan, terletak di leher Xiao Chen dan yang lainnya. Kulitnya terasa seperti terpotong pisau, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Mengapa pedang batu ini begitu kejam? Niu Ren merasa sangat terkejut. Xiao Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Menurutku ini belum tentu pedang batu. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu adalah senjata hebat yang mengejutkan dunia." Niu Ren terkejut, sambil menunjuk ke pedang batu besar yang terselubung di dalamnya kabut,
dan berkata, pedang raksasa sepertinya ada tulisan di atasnya. Hanya mereka yang telah mencapai alam pengetahuan dan kepemilikan tingkat ketiga yang dapat melihat cukup banyak untuk melihat beberapa ukiran samar di neraka yang redup. Maju sedikit lebih jauh dan lihatlah. Sayangnya, ketika mereka berada lebih dari setengah mil jauhnya dari pedang batu, sulit bagi mereka untuk mengambil langkah lain, membentuk area yang sangat menakutkan yang tidak dapat ditembus. Pada titik ini, Raja Naga Hitam harus mengeluarkan pedang suci klan naga. Cahaya ilahi yang cemerlang melayang di atas kepala dua orang dan satu naga pedang batu besar, pedang Suxian. Ia keong tanda pagar persen. Niu Ren mulai mengumpat pada saat itu, berteriak, dan tergagap dengan suara gemetar, aku bertemu dengan pria yang sangat besar. Bukankah ini mimpi? Ternyata adalah pedang Suxian yang legendaris. Di belakangnya, ada ayah leluhur yang masih hidup. Meskipun Xiao Chen berasal dari dunia manusia, dia juga telah mendengar tentang 4 pedang jahat yang tiada taraf, termasuk Suxian dan membunuh dewa. Selama perang kuno, saya tidak tahu berapa banyak jiwa dewa abadi yang terbunuh. Reputasinya yang termasyhur mengejutkan dunia, dan dia jelas berada di garis depan tentara kejam di dunia. Ya Tuhan, Tuan yang sebenarnya juga ada di neraka, kan? Niu Ren merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan kulit kepalanya mati rasa. Dia berkata dengan suara gemetar, Tuan itu menjadi gila. Dia menolaknya mengenali kerabatnya, yang tidak menghormati Tuhan. Tidak sopan. Dia berani menggunakan pedangnya melawan dewa leluhur. Dia adalah tuan paling gila di dunia. Mata Raja Naga Hitam dipenuhi dengan tatapan tajam semangat juang. Jika bukan karena usianya yang masih muda, dia mungkin sudah ingin mengendalikan pedang suci klan naga untuk mencoba kekuatan pedang pembunuh abadi yang legendaris. Tong Tian, nama yang bahkan tabu bagi makhluk abadi dan dewa. Saat itu, dia menggunakan 4 pedang ganas Suxian, membunuh yang abadi, dan menjebak yang abadi untuk menantang dewa leluhur Yachao. Bunuh dewa dan iblis dengan marah. Tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk abadi dan dewa yang mati di tangannya. Keempat pedang Suxian benar-benar direndam dalam darah para dewa dan dimurnikan. Mendengar kata Tong Tian, membuat semua makhluk abadi dan dewa gemetar. Kemudian, Tong Tian secara bertahap menahan nama keluarga jahatnya dan berhenti melakukan kekerasan. Dia merekrut banyak murid dan menciptakan sekte Jie Jiao yang bergengsi dengan murid-muridnya di seluruh dunia. Bagi orang luar, Tong Tian adalah nenek moyang dewa pembunuh, tetapi bagi murid-muridnya, dia adalah guru yang tegas dan ayah yang penuh kasih. Bagi murid-muridnya, dia pernah masuk ke Lingshan dengan marah dan memotong platform teratai 12 tingkat milik Buddha. Dia bahkan bertarung melawanku, dan ketika kedua belah pihak terluka, dia mengayunkan pedang pembunuh abadi dan memotong sehelai janggut putihku. Bisa dibilang Tong Tian jelas merupakan salah satu karakter paling kejam di dunia. Pria kecil gemuk Niu Ren sedikit pusing dan tergagap, kenapa pria kejam ini juga pernah ke neraka, atau dia masih berkeliaran. Xiao Chen semakin merasa seperti ini perunggu tungku langit dan bumi memiliki arti yang luar biasa. Jika tidak, bagaimana pedang abadi yang menjulang es? Urja bisa ditemukan di sini. Melihat lebih dekat, Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, pedang ini belum pernah disentuh setidaknya selama ribuan tahun. Lihatlah jejak angin dan embun beku pada pedang batu itu. Aneh. Dengan ragu, pedang ini menembus langsung. Bawah tanah sepertinya tersegel, dan sepertinya menyegel sesuatu yang lain, sehingga sulit untuk melihat menembusnya. Pada saat ini, 3 benda di tubuh Xiao Chen bergetar, kain kafan dan suiman.
Kaki berlian dan batu sepertinya merasakan sesuatu. Pada akhirnya, berlian Suiren, yang biasanya tampak tidak istimewa, muncul dari tubuh Xiao Chen, meninggalkan bayangan yang mengalir menuju pedang batu besar itu. Tidak ada fluktuasi energi, tidak ada aura suci, itu hanya batangan batu terbang, tidak ada yang istimewa darinya. Itu benar-benar meluncur langsung ke ujung pedang Suxian yang tertancap di tanah. Diam-diam, Suiren tenggelam ke dalam tanah yang berdarah. Segera setelah itu, pedang Suxian setinggi 3.000 meter mulai bergetar hebat, dan tanah berdarah bergemuruh. Cepat mundur. Xiao Chen membuka sayap langit abadi dan menarik pria gemuk kecil itu langsung ke udara. Raja Naga Hitam berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke kejauhan. Energi pedang yang ganas dimuntahkan di belakang mereka seperti letusan gunung berapi, dan pancaran cahaya yang menyala-nyala menyapu segala arah, ribuan warna keberuntungan dan ribuan sinar cahaya, menerangi seluruh ruang neraka ini. Bumi yang berdarah terus retak, seolah-olah ada tanah longsor dan tsunami, dan langit diselimuti energi pedang. Jika Xiao Chen dan yang lainnya tidak cukup cepat, mereka akan mencapai 100 mil jauhnya, dan mereka akan berubah menjadi debu saat ini, dan tanah di sekitar pedang Suxian akan tenggelam sepenuhnya dan hancur. Pedang batu setinggi 3.000 meter terus retak, dan pecahan batu besar jatuh, menampakkan cahaya yang sangat terang. Tubuh pedang asli muncul, dan pedang tajam dan tak tertandingi itu seterang cermin harta karun. Inilah penampakan sebenarnya. 100 mil jauhnya, Xiao Chen dan Niu Ren saling memandang. Pedang pembunuh Suxian memang menakutkan. Bukankah ini hanya tentang keluar dari masalah? Adapun untuk membuat keributan seperti itu. Kenapa kamu begitu gila? Bukannya kita belum pernah bertarung sebelumnya? Jika kita benar-benar bersaing, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mematahkannya. Xiao Chen sangat terkejut, dia mendengar dengan jelas. Suara ajaib dari tombak Dewa Emas, tombak jahat dibangunkan dari tidur nyenyaknya oleh pedang Suxian. Xiao Chen memandangi Niu Ren kecil yang gemuk dan menemukan bahwa dia belum mendengar suara tombak pembunuh itu. Kita akan bertemu lagi di medan perang. Golden Divine Halberd mengucapkan kata-kata terakhirnya yang tidak puas dan tertidur lelap lagi. Pedang Suxian setinggi 3.000 meter menghancurkan bumi dan membubung ke langit. Pedang itu berubah menjadi pelangi, menghancurkan kehampaan, dan menghilang dari dunia bawah ini. Pada hari ini, banyak pembudidaya di benua abadi yang luas merasakan perubahan besar telah terjadi di perbatasan barat laut, dan banyak orang kuat merasakan energi pedang yang melonjak menembus langit. Banyak orang dari suku barbar dan hutan bahkan melihat dengan mata kepala sendiri pelangi panjang yang muncul dari gunung suci mereka, membuat matahari dan bulan redup dan bintang-bintang hilang cahayanya. Di ujung langit yang jauh, di suatu tempat yang tidak diketahui, sebuah pulau besar tertahan di kehampaan. Pulau ini penuh dengan kehidupan dan energi abadi, dan pulau itu seluas benua yang tersuspensi. Pulau ini penuh vitalitas, pepohonan keramat menghijau, awan hijau bergoyang, bunga peri berwarna-warni, beraneka warna, jernih, mengalir dengan segala kecemerlangan, rerumputan yau harum, dan tanaman hijau melimpah. Burung bangau terbang, kera putih menari dengan gembira, rusa umur panjang memegang jamur, peri terbang, anak-anak memurnikan obat. Sungguh negeri ajaib di luar langit. Seorang pemuda yang sangat tampan, mengenakan pakaian brokat, dengan kemampuan membaca setinggi awan, memandang ke langit, tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba sebuah tangan raksasa yang menutupi langit dan bumi terbentang ke kejauhan dan menyelimuti langit dan bumi. Tangan besar berwarna kuning tanah meraih pedang Suxian yang hendak terbang ke langit.
Pedang besar sepanjang 3 kilometer itu memiliki ribuan sinar cahaya dan miliaran warna keberuntungan, melampaui ratusan juta bintang di langit. Itu terus-menerus bergetar, berpikir aku ingin melepaskan diri dari tangan besar berwarna kaki itu dan terbang menjauh. Namun, tidak peduli bagaimana getarannya, bahkan jika ada ribuan sinar pedang, itu tidak dapat melukai tangan besar itu sama sekali, dan itu digenggam dengan kuat. Tangan besar itu menggenggam bilah pedang itu dengan kuat, tidak takut tergores oleh bilah tajam itu, seperti naga raksasa, ia dengan cepat ditarik kembali menuju pulau luas yang tergantung di kehampaan. Pedang Zuxian diambil kembali oleh pemuda tampan berpakaian brokat. Akhirnya, dia meraih pedangnya dengan kuat, dan miliaran sinar cahaya menyerbu ke dalam tubuh pedang. Pedang Zuxian berhenti meronta dan perlahan menjadi tenang. Tangan besar berwarna kaki itu juga terus menyusut di dalam kehampaan, dan akhirnya berubah menjadi telapak tangan biasa, hingga telapak tangan tersebut memegang pedang pembunuh abadi sepanjang 1 meter. Selamat, Guru, karena menghormati Palem Killer Immortal. 3 wanita cantik memberi hormat kepada pemuda berpakaian brokat. Pemuda tampan dengan pakaian brokat mengangguk dalam diam, menjentikkan pedang pembunuh abadi dengan ringan, seperti auman naga, suara pedang dengan jelas bergema di langit yang luas, dan pedang pembunuh abadi yang tiada taraf berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam miliknya, tubuh tengah. Di saat yang sama, mata pemuda tampan itu menjadi sangat dalam. Pada saat ini, tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi langit. Dia menatap dunia, mengamati kehampaan yang tak berujung dengan dingin, dan semangat juang yang ganas menyapu segala arah. Sudah waktunya bagiku, Tong Tian, untuk mengirim beberapa murid keluar. Di neraka tungku tembaga langit dan bumi, ketika asap dan debu di langit menghilang, pria kecil gemuk Niu Ren tertegun karena terkejut bumi hancur berkeping-keping, seolah-olah telah terjadi bencana kiamat, bumi hancur total. Berlian Suiren telah terbang kembali tanpa mengetahui kapan, dan tergeletak dengan tenang di atas debu merah di kaki Xiao Chen. Di sampingnya ada kaki batu, yang seharusnya berasal dari asal yang sama dengan yang ditemukan di bawah fondasi kuil kuno sangat simetris pada kaki kiri dan kanan. Niu Ren membuka mulutnya karena terkejut dan berkata, itu mengeluarkan suara yang sangat besar, tapi itu hanya kaki batu kecil. Pedang Zuxian menekannya. Tidak, itu menekan pedang Zuxian. Xiao Chen dengan tenang menggerakkannya, kedua kaki batu itu disatukan, dan dengan suara, ding, yang lembut, kedua kaki batu itu saling menempel seperti magnet, membentuk tubuh bagian bawah sepenuhnya. Selain itu masih biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa, tapi Xiao Chen menyimpannya dengan sangat berharga. Bab 222 Manusia Batu 9 poin. Pada zaman kuno, pedang Zuxian, yang begitu cemerlang dan kuat hingga mengguncang langit dan bumi, membuka segel dari neraka, yang cukup untuk menggambarkan kengerian dan misteri tempat ini. Xiao Chen dan Niu Ren tidak berbicara lama. Ada banyak hal yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang di level mereka. Namun justru karena penuh misteri itulah mereka berharap menjadi lebih kuat, berharap suatu saat bisa mencapai bidang seperti itu dan dipromosikan ke bidang seperti itu. Di seberang tanah berdarah yang sunyi, Xiao Chen dan yang lainnya telah berjalan di dunia bawah yang redup selama 15 hari. Menurut Raja Chujiang, mereka akan segera mendekati teras Jiuyu. Mereka melaju kencang di sepanjang jalan, dan Xiao Chen tidak sabar untuk segera bergegas ke sana untuk mencari tahu apa yang terjadi pada keke sekarang. Pada hari ke-16, Xiao Chen dan yang lainnya telah melakukan perjalanan ratusan ribu mil. Meskipun mereka belum menemukan apa yang disebut platform Jiuyu, mereka tahu bahwa mereka semakin dekat. Pada saat ini, nyanyian Zen yang samar terdengar di telinga mereka.
Tampaknya ada seorang biksu terkemuka yang melantunkan sutra di barat laut, dan gelombang kekuatan pikiran suci sedikit beriak di neraka. Di dunia bawah yang redup ini, kekuatan atribut suci sangat jelas dan istimewa, jadi Xiao Chen dan yang lainnya segera merasakannya. Ayo pergi dan melihat. Niu Ren pada dasarnya bukanlah master yang tenang, jadi dia mendorong Raja Naga Hitam dan Xiao Chen ke arah barat laut. Setelah menempuh perjalanan puluhan mil, cahaya keemasan cemerlang datang, dan bagian depannya cerah, seolah siang hari telah turun ke neraka. Dari sanalah lantunan doa berasal. Sebuah kuil kuno dipenuhi dengan kecemerlangan cemerlang seperti cahaya pagi. Kuil-kuil kuno tampaknya dilapisi dengan lapisan cahaya keemasan, dan kekuatan Buddha yang tak ada habisnya muncul dari sana. Kuil kuno yang neraka, pria gendut itu berkata sambil berpikir, Siti Garba seharusnya tidak duduk di sana. Xiao Chen dan yang lainnya tidak terlalu dekat. Mereka berdiri di atas gunung batu berwarna coklat dan mengawasi dari jarak lebih dari 20 mil. Budaku penuh belas kasih. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di gunung batu dan di belakang Xiao Chen dan yang lainnya. Sebelumnya, mereka tidak memiliki perasaan sama sekali. Dentang, pedang suci yang tersembunyi di punggung Raja Naga Hitam terhunus dalam sekejap, dan cahaya suci menyelimuti mereka. Xiao Chen dan Niu Ren berbalik dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat seorang biksu tua kurus berdiri di depan tebing di belakang mereka. Alisnya yang panjang seputih salju terkulai dari sudut matanya hingga ke sisi pipinya kering dan kuning, dan tubuhnya kurus seperti batang bambu. Berdiri di sana dengan tenang, mengatupkan tangan, melantunkan nama Buddha. Jubah biksu abu-abu di tubuhnya sepertinya sudah ratusan tahun tidak dicuci, kotor dan ditutupi bekas-bekas waktu. Jubah yang rusak sudah lama kehilangan bentuk aslinya dan menutupi tubuhnya seperti jaring ikan. Di neraka yang suram ini, siapapun akan sangat terkejut melihat biksu tua tiba-tiba. Ketika Xiao Chen dan Niu Ren melihatnya, hal pertama yang mereka pikirkan adalah apakah biksu tua itu manusia atau hantu. Apakah kamu biksu sungguhan atau biksu hantu? Niu Ren berhati-hati. Biksu malang itu telah meninggal selama lebih dari 200 tahun. Dia adalah seorang petapa saat itu dan saat ini tinggal di kuil Siti Garba. Petapa, apakah Anda datang ke kuil Siti Garba sebagai seorang petapa? Siti Garba belum menunjukkan wujud aslinya selama ribuan tahun, dan ada banyak sekali roh jahat dan setan di neraka. Akibatnya, banyak kuil kuno telah ditempati oleh setan, dan biksu malang harus berkeliaran. Siti Garba yang berlindung di sini sekali. Secara pribadi, di kuil kuno yang dibangun, biksu tua itu menunjuk ke tempat suci dan transparan di depannya dan berkata, tempat itu sudah menjadi tanah Buddhis terakhir di neraka. Semua kuil kuno lainnya telah menjadi gua iblis. Saya khawatir Siti Garba telah muncul kembali. Sulit untuk mengambilnya kembali, karena ini bukan hanya masalah hantu yang kejam, karena beberapa iblis tak tertandingi dari dunia telah memasuki neraka dengan tubuh mereka kuil kuno bersamaku. Tidak, tidak, terimalah dengan baik hati, kami menerimanya. Saya tidak akan pergi. Niu Ren buru-buru melambaikan tangannya dan pergi ke sarangnya bersama biksu hantu, bahkan jika dia terbunuh. Biksu tua itu tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu takut. Saya bukan hantu ganas. Saya hanya seorang biksu yang berbakti kepada Buddha. Kuil Siti Garba tidak penuh dengan biksu hantu. Ada juga 2 murid Siti Garba di dalam. Seorang biksu tua yang masih hidup. Tidak, tidak, kami memiliki masalah mendesak, jadi kami benar-benar tidak ingin mengganggumu. Niu Ren berkata bahwa dia tidak ingin pergi. Oke, aku tidak akan memaksa biksu malang ini. Tapi ada yang ingin kutanyakan padamu.
Bisakah kamu meminta ketiga pendonor itu untuk memberiku beberapa tetes darah yang sejati? Roh-roh jahat di neraka begitu kejam sehingga kuil kuno di sini hampir tidak mampu mempertahankan diri. Berhenti. Oke, oke. Niu Ren dan Xiao Chen saling memandang dan dengan enggan menyetujui. Biksu hantu tua itu tampaknya memiliki kekuatan yang tak terduga. Jika dia ingin membunuh mereka, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Faktanya, yang paling diinginkan biksu tua itu adalah darah Raja Naga. Setelah menyimpan beberapa tetes dalam botol batu giok, dia melantunkan nama Buddha untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Akhirnya, dia sekali lagi menyampaikan ajakan yang serius dan tulus. Ketika tubuh biksu malang itu belum mati, dia mempraktikkan ramalan besar. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, dia punya akal sehat. Saya merasa bahwa Siti Garba di dalam kuil, harta berharga akan digali, yang terkait dengan beberapa donor. Oleh karena itu, dengan mengundang saya lagi dan lagi, saya dapat membalas kebaikan mereka yang menyumbangkan darah yang sejati. Bahkan kuil kuno yang suci kini penuh dengan biksu hantu. Niu Ren gemuk kecil benar-benar tidak ingin pergi, tetapi Xiao Chen memutuskan untuk pergi setelah berpikir sebentar. Begitu dia mendekati kuil yang bersinar, suci dan damai, Xiao Chen tahu bahwa biksu tua itu tidak berbohong, karena kain kafan, batu api, dan kedua kaki batu itu mulai bergetar bersamaan. Hal ini membuat dia memandang biksu tua itu dengan penuh kekaguman. Biksu tua ini mungkin memiliki kekuatan Buddha yang luar biasa selama hidupnya. Anda harus tahu bahwa ramalan adalah kekuatan magis yang paling misterius. Xiao Chen merasa sangat tidak nyaman dan menggali dua kaki batu misterius satu demi satu. Mungkinkah kali ini akan ada penemuan lain? Meskipun merupakan kuil kuno di dunia bawah, nyanyian Zen sangat megah dan suara Buddha nyaring. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah biksu hantu, meskipun mereka berubah menjadi hantu, mereka tetap mempertahankan kekuatan Buddha. Dalam arti tertentu, mereka bukan lagi roh yin, mereka seharusnya adalah roh dengan kekuatan Buddha murni. Ketika banyak biksu tua melihat mereka memasuki kuil, mereka tidak banyak bicara, mereka masih duduk bersila di kuil kuno dan melantunkan sutra dengan lantang. Meskipun mereka adalah biksu hantu, mereka memiliki suasana yang lebih mirip Buddha daripada banyak biksu lainnya, pencerahan di dunia manusia. Ini bisa dikatakan semacam ironi. Dengan sedikit getaran, berlian Suiren meninggalkan tubuh Xiao Chen dan terbang diam-diam menuju kuil kuno yang paling hancur. Gemuruh. Tidak lama kemudian, suara gemetar keluar, dan beberapa kuil kuno runtuh. Bor Suiren terbang kembali, dan Xiao Chen menangkapnya. Di tangannya panjangnya setengah jari. Banyak biksu hantu mendengar suara itu dan datang, dan dua biksu tua terbang mendekat. Siapa yang menghancurkan kuil kuno yang dibangun oleh Siti Garba sendiri? Kedua biksu tua itu bertubuh kurus seperti tulang. Biksu hantu yang membawa Xiao Chen dan yang lainnya melangkah maju dan mengirimkan sedikit fluktuasi mental, menjelaskan semuanya. Mata kedua biksu tua itu bersinar tajam saat mereka menatap lengan batu di tangan Xiao Chen, ekspresi mereka terlihat sangat rumit. Salah satu dari mereka gemetar dan berkata, ada rumor bahwa Siti Garba, raja yang sangat welas asih dan bijaksana yang tak terbatas, pernah kebingungan, dan pernah bergumam pada dirinya sendiri, manusia batu itu adalah satu dari 9 bagian, dan 3 bagian jatuh ke neraka. Selain itu, tidak ada yang tahu asal-usulnya. Adapun lengan ini, konon Raja Siti Garba menyegelnya sebagai benda suci di fondasi kuil kuno sambil memujanya dewa leluhur Yachao sedang dalam pertempuran sengit dengan Laozi. Pada saat itu, dia meninggalkan pedang Suxian di neraka, dan kebetulan jatuh ke sisa-sisa manusia batu.
Dia akhirnya menghela nafas dan gagal mencabut pedang Suxian. Mendengar berita seperti itu, Xiao Chen tidak bisa tenang. Apa asal-usul manusia batu yang tampak biasa itu? Tiba-tiba, dia tiba-tiba berpikir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mungkinkah manusia batu itu adalah tubuh dewa leluhur Suiren? Meskipun manusia batu itu kecil, kesaktian dewa leluhur tidak terbayangkan ketakutan, dia akan terlihat seperti ini. Apalagi hal ini ditemukan oleh Suiren yang juga ahli perkakas batu, dan kafannya juga sensitif. Biksu hantu yang membawa Xiao Chen dan yang lainnya adalah orang yang luar biasa semasa hidupnya. Dia telah menguasai kekuatan ramalan. Jika tidak ada kecelakaan, orang seperti itu akan bisa menjadi Buddha beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak. Ketika manusia batu berumur 9 poin, tidak ada yang terjadi pada dewa leluhur Suiren. Tapi kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari kitab kuno yang tidak diketahui. Saya pernah mendapat penggalan kitab kuno ketika saya berada di dunia-dunia. Hanya beberapa halaman terakhir dari kitab suci non-Buddha yang tersisa, yang berisi beberapa catatan yang sangat samar-samar, yang menyatakan bahwa klan Suiren, klan Yachao, dan dewa leluhur lainnya pernah membagi manusia batu pecah dan beberapa batu artefak menjadi bagian yang sama. Apakah itu manusia batu dengan 9 bagian dalam satu tubuh? Alat batu panjang di tangan donor kecil itu sangat mirip dengan alat batu yang disebutkan dalam kitab suci kuno. Mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut. Keduanya tubuh silsilah Siti Garba. Selain terkejut, biksu tua itu juga sangat menghormati biksu hantu yang datang dari bumi ini. Xiao Chen sangat terkejut. Dia awalnya mengira bahwa berlian Suiren adalah benda suci dari dewa leluhur Suiren ketika dia mencapai pencerahan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Suiren mendapatkannya secara kebetulan. Dari sudut pandang ini, manusia batu ini tampaknya tidak sederhana. Ini memberi orang lamunan yang tak terbatas. Agama Buddha menekankan takdir. Karena itu untukmu, pantaslah dia dilahirkan. Dua biksu tua fisik dari silsilah Siti Garba tidak mempermalukan Xiao Chen dan yang lainnya. Di bawah bimbingan biksu hantu, Xiao Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di Jiuyu Terrace 3 hari kemudian. Mereka sudah bisa melihat bayangan hitam besar seperti gunung di kejauhan. Selama 3 hari ini, Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa sisa-sisa manusia batu yang tersembunyi di organ dalamnya telah mengalami perubahan yang mencengangkan. Anggota tubuh bagian bawah yang tersusun dari 2 kaki batu tidak lagi berdiri tegak, melainkan duduk dalam posisi bersila. Ada kecemerlangan samar yang menghubungkan kaki dan lengan kiri. Kecemerlangan tersebut menggambarkan bagian tubuh L. Lainnya. Kecuali kaki dan lengan kiri dari sosok yang mirip cahaya, semua bagian lainnya menjadi kabur duduk dengan tenang di dada dan perut Xiao Chen, seolah berlatih dalam diam. Tidak ada keganjilan sama sekali, namun seolah menyatu dengan Xiao Chen, begitu natural dan harmonis. Apa yang membuat Xiao Chen semakin sulit dipercaya adalah bahwa berlian Suiren, yang tidak berdaya bahkan dengan tombak emas dan segel besi hitam, telah menyusut menjadi seukuran kuku dan muncul di telapak tangan kiri manusia batu dengan ukuran yang sama, dengan telapak tangannya menghadap ke langit, memegangnya dengan tenang.